Ya, oke. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya baiklah Bu Erni, hari ini kita akan melaksanakan kosin selama kurang lebih 10 menit ke depan. Dan selama 10 menit ke depan, saya akan berusaha menyimak apa yang disampaikan melalui percakapan kita. Namun saya juga minta izin ya Bu, sesekali menunduk untuk mencatat poin-poin penting dari percakapan kita. Tapi saya akan berusaha tetap fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu, hari ini kita akan membahas tentang apa? Baik, Pak. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang salah satu siswa saya, Pak, yang apabila masuk pada pelajaran bahasa Indonesia, dia tidak bersemangat untuk belajar. Bahkan tugasnya pun jarang mau dikerjakan. Hal ini yang membuat saya merasa sedikit pusing, Pak, menghadapinya. Jadi masalahnya ini, Bu, ada salah satu siswa Ibu yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, Bu. Iya, betul, Pak. Untuk melihat keberhasilan dari coaching kita hari ini, tolak ukurnya apa yang ingin Ibu Erni dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Jadi, baik Pak, jadi tolak ukur saya itu Pak, saya ingin mengetahui bagaimana cara menghadapi hal tersebut atau strategi agar nantinya si anak ini bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti murid-murid lainnya Pak. Ya, baiklah Bu. Selama coaching 10 menit ke depan ini, Bu Erni ingin tahu atau mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu agar anak ini bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan mau mengerjakan tugas seperti itu ya Bu. Iya, betul Pak. Upaya apa saja yang Ibu Erni sudah lakukan dalam menangani permasalahan tersebut? Baik Pak, jadi upaya yang sudah saya lakukan adalah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia begitu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi setelah saya amati dan tanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia dikarenakan tes yang saya sajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan jarang mengerjakan tugas. Dari segi upaya-upaya yang Ibu Erni sudah lakukan, kalau menurut Ibu, jika diukur keefektifannya dalam menangani masalah kepada murid yang Ibu maksud, kira-kira berada di angka berapa jika kita menggunakan skala 1 sampai 10, Bu? Kalau saya menskalakan itu berada di angka 6 ya Pak, karena saya sudah melakukan pemanggilan kepada anak tersebut dan tentunya mencari tahu mengapa anak tersebut tidak suka dan tidak mau mengerjakan tugas bahasa Indonesianya Pak. Dari skala 1 sampai 10 yang Ibu katakan tadi dan sudah berada di angka 6 menurut Ibu, skala ideal yang Ibu harapkan akan tercapai di angka berapa, Bu? Kalau saya sendiri ya Pak, ketika ingin anak itu lebih baik, itu kan ada prosesnya. Tentu saya berharap bisa maksimal dan patokan saya kalau bukan 8 berada di angka 9. Karena saya juga di sini mau murid saya kembali seperti anak-anak lainnya, yaitu bisa mengikuti pembelajaran dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Apakah ada cara atau strategi yang mungkin bisa Ibu upayakan agar murid tersebut bisa bersemangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik seperti yang Ibu harapkan? Eh, Kalau yang terpikirkan sekarang ya Pak, eh, yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran bervariasi
dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking. Tentunya ice breaking yang menarik, seperti yang saya pernah lakukan yaitu ice breaking dengan pesan berantai. Jadi pada waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Pak dan menyampaikan pesan yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta saya akan mengupdate segala macam informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Ya, baiklah, dari upaya-upaya yang Ibu sampaikan, kapan Ibu akan laksanakan upaya atau aksi tersebut? Dalam minggu ini ya Pak, saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik Pak. Baik Bu, dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut yang sudah ada bayangannya menurut Ibu, apakah yang menjadi ukuran dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Jadi ukuran rencana aksi saya Pak yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang tentunya menarik seperti pesan berantai serta mengupdate segala macam informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid. Agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Dan saya akan mencoba mengkoordinasikannya dengan orang tua murid tersebut. Dari yang saya tangkap, keberhasilan yang Ibu harapkan, anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dan dapat mengerjakan tugasnya. Iya Pak, karena saya tahu pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lama, karena saya rasa tidak ada yang instan ya Pak. Ya, dalam pelaksanaan aksi tersebut, ada yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Tentu ada ya Pak. Yang dapat membantu saya tentunya yang pertama kepala sekolah. Saya akan berkoordinasi kepada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat untuk meminta masukan cara menangani anak tersebut dan tentunya saya akan selalu berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut. Ya, baiklah Bu Erni, karena keterbatasan waktu, nah, apakah tujuan coaching kita di awal sudah tercapai atau belum, Bu? Alhamdulillah dari coaching kita hari ini lega dan senang sekali rasanya Pak. Saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Pak. Ya, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu Erni mau sampaikan? Saya rasa Pak cukup. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya juga merasa senang bisa mendengar cerita Ibu berbagi. Semoga kita bisa terus bersama-sama sharing dalam hal permasalahan. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Eh, Baik, baik Pak. Ngomong-ngomong, eh, apa ada yang bisa saya bantu Pak? Begini, Bu. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Kalau boleh tahu, apa masalahnya Pak? Ya, saya mengajar di kelas 6. Saya sering melihat anak-anak membuang sampah sembarangan, Bu. Biasa saya temukan di laci meja, di pot bunga, bahkan di lantai biasa saya temukan pembungkus makanan ringan. Mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Padahal di luar kelas ada tong sampah yang sudah disediakan, tapi sampah masih banyak yang berserakan. Iya, jadi permasalahan yang Bapak hadapi tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan ya Pak. Ya betul, Bu. Untuk melihat dari keberhasilan coaching ya, ini tolak ukurnya atau gambaran yang bagaimana yang Bapak harapkan? Harapan saya atau tolak ukur saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Seperti kita ketahui, selain sampah membuat kita tidak nyaman, merusak pemandangan, sampah juga menimbulkan penyakit, Bu. Iya, betul. Iya, iya, saya dapat memahaminya, Pak. Pak Kamal, eh, sebelum kita mencari solusi, apakah Pak Kamal mengetahui kira-kira penyebab mereka membuang sampah sembarangan itu? Ya, menurut saya kurangnya kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya, karena sudah tersedia tempat sampah di dekat kelas. Jadi saya kira kalau alasan jauh untuk membuang sampah itu tidak mungkin. Jadi permasalahannya anak-anak kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungannya, Pak. Ya betul, Bu. Sebagai upaya apa saja yang Bapak pernah lakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Upaya yang pernah saya lakukan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Ya, selain yang disebutkan tadi, apa masih ada cara lain yang dilakukan, Pak? Ya ada, Bu, yaitu membuat kesepakatan kelas. Ya, bagus. Jika kita beri skala 1 sampai 10, menurut Pak Kamal, seberapa tingkat keberhasilan metode itu terhadap kesadaran membuang sampah pada tempatnya? Ya, kalau menurut saya masih di skala 6, karena dari beberapa upaya yang saya lakukan, masih sering terlihat sampah berserakan di mana-mana, terutama sesudah jam istirahat. Jadi skala ideal yang Bapak harapkan? Ya, skala yang saya harapkan adalah skala 9. Uh, apa ada cara atau strategi yang Bapak upayakan agar bisa memiliki siswa tersebut bisa memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan? Iya, Bu, saya mempunyai rencana, mungkin di tengah-tengah pembelajaran saya akan menyelipkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan supaya lebih konkret, membuat poster-poster dan selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu menjaga kebersihan. Iya, Pak. Dari upaya yang Bapak sampaikan, kapan akan dilakukan aksi tersebut? Ya, secepatnya mungkin, Bu, karena persoalan sampah sangat penting.
Baik Pak, dengan melaksanakan upaya tersebut sudah ada gambaran menurut Bapak apa yang menjadi ukuran dari rencana aksi yang Bapak akan lakukan? Ukuran saya Bu, adanya kesadaran diri masing-masing anak untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas dengan memperhatikan kesepakatan kelas. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, adakah yang bisa membantu Bapak dalam upaya mencapai tujuan tadi? Ya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan petugas kebersihan di sekolah untuk bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Iya. Baik Pak Kamal, karena keterbatasan waktu, apa menurut Pak Kamal tujuan coaching kita di awal, apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah dari coaching kita hari ini, saya sudah merasa tercerahkan dari penjelasan Ibu. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini Pak, kita refleksikan sebentar. Harapan idealnya seperti apa kesadaran anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya? Harapan saya, Bu, adanya kesadaran diri anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya tanpa diperintah atau diawasi dan tetap menjaga kebersihan. Jadi intinya kita sudah menemukan titik terang dari permasalahan yang Bapak hadapi. Sudah memiliki gambaran untuk melakukan tindak lanjut dari coaching kita hari ini. Untuk membicarakan sejauh mana keberhasilan coaching kita hari ini, tentu kita akan adakan pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.